Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan membahas dua pertandingan, yaitu Real Madrid berhadapan dengan Athletic Bilbao, di mana Real Madrid mampu menang 2-0 di kandang Bilbao. Dan pertandingan kedua adalah super big match antara Chelsea dengan Liverpool yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Oke, kita ke La Liga dulu, ke Real Madrid Athletic Bilbao. Kita tahu Athletic Bilbao main di kandang di San Mamés tidak mudah mengalahkan Bilbao, ya. Real Madrid itu turun dengan 4-4-2 diamond seperti pramusim yang seperti sudah dicoba oleh Ancelotti. Di belakang tidak banyak perubahan. Lunin karena Courtois absen karena cedera ACL. Kepa belum datang. Di belakang itu Militao, Alaba, di kiri Fran Garcia, dan juga di kanan ada seorang Dani Carvajal, ya. Jadi praktis inti. Di tengah ada Tchouaméni, Valverde, Camavinga, dan juga Jude Bellingham. Wah, ini yang gue cukup terkejut juga ya, tidak memainkan salah satu dari Modric maupun Kroos sebagai leader di lini tengah, tapi memainkan 4 pemain muda sekaligus di lini tengah. Dan di depan Vinicius dan Rodrigo seperti biasa. Madrid ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah di babak pertama terutama Bilbao seperti yang kalian bisa saksikan itu nggak bisa pegang bola sama sekali. Mereka benar-benar diobok-obok sama Madrid secara permainan. Secara permainan diobok-obok di babak pertama. Madrid kuasa lini tengah benar-benar total, ya. Dan mereka ciptakan peluang banyak dan cetak 2 gol. Ya, gol Rodrigo kombinasi dengan Carvajal dan juga gol dari Bellingham lewat sepak pojok. Ya, finishingnya luar biasa. Tapi ada juga negatifnya. Seperti yang tadi gue bilang, Madrid ciptakan banyak peluang. Madrid bermain baik, bermain mendominasi, tapi itu hanya terjadi di lini belakang dan juga lini depan. Lini tengah, sorry. Lini belakang mereka bermain bagus semua, Carvajal bermain bagus, Alaba bermain bagus, Militao juga lumayan bagus. Di kiri Fran Garcia juga berapa kali bermain bagus, agresif di sisi kiri. Di tengah, Tchouaméni, Valverde, Camavinga dengan Bellingham mainnya pretty well. Bener-bener bagus lah. Ya, mereka mendominasi. Pressingnya juga sangat kompak. Mereka tidak membiarkan Bilbao untuk mengembangkan permainan sama sekali. Cuman yang menjadi problem adalah lini depan. Rodrigo dan Vini. Ini dua pemain yang otaknya masih benar-benar individual dalam melakukan serangan. Biasanya ada Benzema di tengah yang menyatukan dua sosok individual ini menjadi satu paket sehingga mereka bermain as a team. Sekarang tidak ada Benzema. Bellingham berapa kali mengisi posisi ibaratnya striker bayangan lah, dia masuk dari nomor 10 ke kotak penalti. Tapi still dia bukan Benzema. Dan dua pemain ini kelihatan ketika dapat bola gocak-gocek. Aduh. Vini dapat bola 10 kali hilang 20 kali. Bukannya di babak pertama, di babak kedua pun sama. Dan salah satu yang paling underperform di pertandingan kali ini itu Vini. Sesimpel itu. Kelihatan hilang bola terus, kesalahan passing, gocek-gocek, egoisnya minta ampun. Dan ya, gue sih nggak yakin kalau Vini mainnya seperti ini terus dia akan sukses musim ini. Ya karena tandemnya itu Benzema itu nggak ada, leadernya itu nggak ada di lini depan. Bisa nggak dia turunkan sedikit egonya, bermain as a team, bermain simple aja efektif, jangan kebanyakan gocek. Bisa nggak? Gue sih nggak yakin. Nah, babak pertama selesai 2-0, babak kedua iya Madrid lebih main tempo, dapat ya setengah-setengah peluang lagi dan nggak jauh beda dengan babak pertama. Masih kendalanya itu ya di lini depan. Di lini tengah udah oke, di lini belakang udah oke, ya di lini depan yang problem. Bahkan si Ancelotti yang hebat itu menit 80 udah masukin Joselu sama Modric. Dia taruh dua striker di depan, Modric sama Joselu. Serah Ancelotti lah. Tapi yang jelas secara permainan kalau gue bilang tadi gue udah sampaikan ada plus minusnya. Ada di defense udah lumayan oke. Bilbao nggak ciptain peluang sama sekali yang berbahaya. Di tengah juga mendominasi, pressing bagus, tapi membuat serangannya ini yang menjadi problem. Terutama di lini depan, koneksi dengan lini tengah dengan lini depan ini masih menjadi tanda tanya besar. Gue nggak lihat kombinasi 1-2 sentuhan dari lini depan yang efektif, yang berbahaya itu nggak ada sama sekali. Mungkin golnya Rodrigo, udah itu satu kombinasi, sisanya nggak ada. Apalagi Vinicius. Nah,
Itu menjadi PR juga bagi Vini dan juga Ancelotti. Ya jelas formasi ini jelas menuntut Vini untuk beradaptasi lagi dengan peran barunya yang biasanya dia melebar di sisi kiri, baru masuk ke dalam, sekarang dia harus lebih main di dalam. Nah ini kelihatan masih kagok banget. Masih kayak apa ya, mainnya tuh tanpa visi, tanpa tujuan yang jelas. Ya itu masih menjadi PR. Tapi yang jelas krusial 3 poin di pertandingan pertama, main di kandang lawan, Bilbao pula lawannya, jadi nggak mudah. Yang penting 3 poin dulu ya. Baru kita lihat nanti apakah ada perkembangan di match-match selanjutnya atau tidak. Oke. Kita ke Chelsea Liverpool. Chelsea banyak bongkar pasang pemain yang justru punya nama di Chelsea itu dibuang semua, datangin pemain-pemain yang kita baru dengar pertama kali. Di starting 11 Chelsea main dengan 3-5-2. Robert Sanchez kipernya langsung dimainkan karena Kepa nggak ikut squad. 3 pemain belakang, Leo Colwill, Thiago Silva dengan Axel Disasi. Di Footmob dia jadi man of the match. Axel Disasi memang mainnya cukup solid sih. 5 pemain, di wingback kiri ada Chilwell, di wingback kanan ada Reece James, di tengah ada Chukwuemeka, Gallagher dan juga Enzo Fernandez di sebelah kanan ya. Di depan ada Nicholas Jackson dan juga Sterling. Sedangkan Liverpool bermain dengan 4-3-3, Becker di belakang seperti biasa, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, di tengah ada McAllister sebagai DM, Szoboszlai di kanan, Gakpo di kiri, di depan ada Diaz di kiri, Jota dan juga Salah di kanan. Nah, Liverpool kita tahu ya kekuatannya apa? Kekuatannya adalah bermain dengan transisi. Ya, transisi cepat, counter attack cepat ya, dengan high press. Pressingnya tinggi. Mereka tunjukkan itu, tapi masalahnya cuman di 10 menit awal. Dimana mereka benar-benar ngepress. Chelsea nggak bisa pegang bola. Ya, dapat peluang pertama menit 11 dari Salah. Bagaimana tendangannya membentur mistar gawang. Tapi setelah itu Chelsea yang mulai ambil alih secara ball possession. Cuman Chelsea yang menjadi kendala adalah bagaimana kreativitas mereka. Mereka hanya menguasai bola tapi hanya di belakang dan tengah. Sehingga ketika bola itu direbut oleh Liverpool berapa kali, terutama di 30 menit awal, langsung direct. Di situ keteteran. Defense Chelsea itu benar-benar keteteran dengan kecepatan dari terutama Mohamed Salah. Terbukti golnya itu di menit 18 itu lewat counter. Dan kelihatan posisi dari backnya Chelsea yang mengawal dia itu telat 3-4 langkah. Itu masalah apa? Kecepatan. Ya, itu memang menjadi PR yang menjadi problem dari lini belakang dari Chelsea. 18 sudah cetak gol, habis itu bahkan ada gol yang dianulir dari Mohamed Salah. Ya, tidak lama berselang, menit 29. Itu lewat true pass lagi. Beruntung offside sih memang. Ya offside, kalau pakai aturan lama memang masih offside. Setelah itu masalahnya, setelah golnya dianulir Salah, mulai kendor Liverpool. 15 menit terakhir Chelsea totally mendominasi. Dan bukan hanya mendominasi, tapi dapat banyak peluang. Mereka samakan kedudukan kan di menit 37. Ya lewat Axel Disasi, lewat corner. Ya bagaimana crossing, heading kan, di heading sama siapa itu lupa gue. Bentar gue cek. Disasi di heading sama Chilwell. Di heading sama Chilwell, bolanya ke Disasi, bam, kena betisnya 1-1. Setelah 1-1, Chelsea lebih ngegas lagi. Dapat peluang, offside, golnya tipis Chilwell, nggak berselang lama. Habis itu mereka gempur terus. Lewat crossing, terutama di sisi kanan itu Reece James dengan Sterling itu cukup aktif untuk melakukan crossing kepada Jackson. Jackson di babak pertama dapat 3 peluang. Pertama disontek dikit tapi masih bisa di save Alisson. Kedua yang dia body charge terus tendangan ke kiri melebar nggak tahu kemana. Yang ketiga tendangan tap innya ke atas. Jadi bukan nambah peluang Chelsea, tapi finishing dari Nicholas Jackson masih sangat buruk di pertandingan kali ini, bukan hanya di babak pertama. Masuk babak kedua,
temponya nggak jauh beda. Di awal-awal Liverpool ya mungkin 10 menit Liverpool lebih ngegas, tapi ya mungkin setengah peluang lah. Van Dijk shooting dari jarak jauh yang tipis, sisanya nggak ada peluang sama sekali. Habis itu Chelsea ngegas, tapi hanya penguasaan bola. Jadi di babak kedua itu benar-benar lebih ngantuk dibandingkan babak pertama. Jauh lebih boring match. Chelsea ya coba muter-muter, coba untuk crossing, coba untuk segala cara. Dan memang kalau gue lihat secara permainan dengan kapasitas pemain yang ada, gue lebih apresiasi Chelsea. Liverpool gue bilang bener-bener gue nggak ngerti ya, hancur mainnya, hancur-hancuran. Ya Chelsea berapa kali bisa kombinasi 1-2 sentuhan build up, tapi memang finishing touch-nya ini entah crossingnya kejauhan atau salah passing akhirnya atau finishing akhirnya yang menjadi problem. Cuman secara build up, secara mereka kombinasi 1-2 sentuhan di lini tengah itu cukup bagus. Cukup bagus. Berapa kali mereka bisa keluar dari tekanan Liverpool. Kita tahu Liverpool kan suka high press. Tapi berapa kali mereka keluar dengan baik. Dengan 1-2 sentuhan. Itu gue apresiasi. Maka dari itu, sangat disayangkan mereka tidak bisa create peluang end passingnya itu nggak ada. Ya dapat peluang ya mungkin counter dari si Nicholas Jackson, dapat peluang besar lagi di babak kedua. Masih gagal lagi. 4 shooting Nicholas Jackson pertandingan kali ini, 4-4-nya gagal. Finishingnya benar-benar kalau gue bilang buruk di pertandingan kali ini. Sterling nggak terlalu kelihatan, ya kebanyakan hilang bola. Chilwell pun ya banyak kesalahan yang dia buat. Contoh di babak kedua dia ada one on one, dia shootingnya malah ke arah kiper. Terus di menit-menit terakhir Mudryk ketika masuk dapat peluang emas, dia bukan shooting, dia coba lewatin kiper dan akhirnya bolanya kejauhan, nggak jadi gol. Jadi secara overall kalau gue bilang, gue ngeliat walaupun Chelsea main yang gak efektif, gak sekreatif itu, tapi gue bilang Chelsea lebih layak menang. Karena Liverpool bener-bener mainnya gak banget, serius, enggak banget. Mereka gak bisa pegang bola lawan Chelsea. Counter pun di babak kedua hampir gak ada yang berhasil. Salah pun diganti ngamuk, karena memang gak kelihatan. Selain 30 menit awal, gak kelihatan Salah. Gakpo gak kelihatan, Jota gak kelihatan, makanya diganti duluan. Jadi Liverpool kalau gue bilang ya, kalau gue lihat dari nilai dari match pertama, mungkin kita nggak bisa nilai dari match pertama juga. Cuman kalau berdasarkan match pertama, gue lebih khawatir Liverpool. Dengan kapasitas pemain yang mereka miliki, harusnya mereka bermain jauh lebih baik. Dan gue justru apresiasi bagaimana Pochettino bermain. Dengan kapasitas pemain yang kita mungkin gak kenal siapa pemain terus yang masuk, si Ogochukwu lah, Maddison lah, Malo Gusto, tapi dia bisa bermain mendominasi Liverpool. Memang PR-nya jelas soal kreativitas di depan, cuman itu take time, ya itu butuh waktu. Ya nanti seiring berjalannya waktu mereka akan temukan itu sendiri dengan sistem yang jelas. Dan kalau gue lihat itu sudah ada di Chelsea, tinggal dikembangkan lagi. Oke, segitu dulu. Jadi untuk sekarang mereka masih ada di papan tengah 10-11, tapi peringkat belum penting lah di di pekan pertama ini, belum terlalu penting. Yang jelas mereka sudah kelihatan nih patternnya seperti apa, PR seperti apa. Liverpool jelas butuh DM karena mereka tidak bermain dengan DM sama sekali. McAllister nggak bisa jadi DM karena ketika bertahan, disitulah titik lemah dari McAllister. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan bahas pertandingan-pertandingan lainnya di video selanjutnya. Salam sepak bola.